Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa eh, hadir di sini untuk berpartisipasi dalam presentasi saya yaitu tentang kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan dalam dinamika masyarakat modern. Di tengah pesatnya kemajuan ekonomi dan teknologi, eh, kita masih dihadapkan pada ketidaksetaraan yang signifikan dan berbagai aspek kehidupan. Fenomena ini mencakup sejumlah dimensi termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, menciptakan divisi yang memisahkan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pemahaman mendalam terkait kesenjangan sosial menjadi kunci untuk merumuskan solusi yang efektif dalam membangun masyarakat yang inklusif. Kesenjangan ekonomi menjadi satu titik sentral dalam perbincangan ini. Terdapat kesenjangan pendapatan yang melebar di antara kelompok-kelompok masyarakat, menciptakan jurang antara mereka yang mendapatkan manfaat penuh dari kemajuan ekonomi dan mereka yang tertinggal. Selain itu, sektor pendidikan juga memainkan peran krusial dalam membentuk kesenjangan sosial. Dan yang selanjutnya kita akan berpindah ke mohon maaf, ke macam-macam kesenjangan sosial. Dengan yang pertama adalah kesenjangan ekonomi, memahami tantangan ekonomi yang dihadapi oleh kelompok masyarakat yang rentan dan dampaknya pada kesenjangan sosial. Ini merujuk pada divisi atau perbedaan yang signifikan dalam distributor kekayaan, perbedaan pendapat yang besar antara kelompok-kelompok masyarakat. Akses terbatas terhadap peluang ekonomi bagi kelompok tertentu. Contoh dalam kehidupan nyatanya yaitu pekerja dengan pendidikan tinggi biasanya memiliki memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bisa mendapatkan ekonomi yang lebih baik dan contohnya di dalam konteks pekerjaan ataupun pendidikan. Eh, Dibandingkan dengan pekerja kasar yang mungkin bisa disebut upahnya atau gajinya itu tidak cukup untuk makan saja, tetapi jika ada seorang yang memiliki pendidikan yang tinggi, maka mungkin pekerjaannya itu atau karirnya malah hampir sudah terjamin. Dan yang selanjutnya adalah kesenjangan pendidikan. Mungkin seperti tadi sama yang telah saya sampaikan di kesenjangan ekonomi, adalah akses terbatas atau tidak merata terhadap pendidikan berkualitas, perbedaan dalam standar pendidikan antara kelompok-kelompok sosial. Contoh dalam kehidupan nyatanya adalah anak dari keluarga miskin atau keluarga yang tidak mampu memiliki akses terbatas terhadap fasilitas pendidikan yang baik. Justru malah orang-orang yang sudah hidupnya sudah terjamin oleh orang tuanya, maupun dia mempunyai prestasi atau tidak, tetapi tetap saja hidupnya di pendidikannya akan terjamin hingga nanti saat dia menginjak ke perguruan tinggi. Berbeda dengan halnya ketika ada seorang anak yang hidup di keluarga yang kurang mampu, justru itu dia akan susah untuk memiliki akses dalam pendidikan. Karena pada nyatanya, sebenarnya pendidikan itu seharusnya kita bisa mendapatkan pendidikan secara cuma-cuma atau gratis dari pemerintah guna untuk membantu orang yang tidak mampu. Tetapi pada nyatanya, sekarang pendidikan juga malah menyusahkan kepada orang-orang yang tidak mampu dan itu memang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan pemerintah. Dan yang selanjutnya adalah kesenjangan gender atau kesetaraan gender. Banyak orang yang berpendapat, ada beberapa orang yang percaya tentang kesetaraan gender dan ada juga yang tidak percaya. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, perbedaan dalam akses terhadap peluang dan hak antara pria dan wanita. Contohnya adalah dalam kehidupan nyata, ketidaksetaraan upah antara pekerja pria dan wanita dalam pekerjaan yang serupa. Dan contohnya ketika seorang wanita menjadi pemimpin itu selalu menjadi dipermasalahkan atau bisa jadi
para ada beberapa orang yang beropini bahwa perempuan hanya bisa bekerja di dapur dan kurang ahli dalam memegang pekerjaan-pekerjaan yang dipegang laki-laki. Dan itu juga termasuk kesetaraan gender, yang dimana perempuan juga dipandang sebelah mata dan sebaliknya dengan laki-laki. Dan yang terakhir adalah kesenjangan kesehatan. Perbedaan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan yang bervariasi antar kelompok. Mungkin kesenjangan kesehatan adalah perbedaan beban penyakit, cedera kekerasan, atau peluang untuk mencapai kesehatan optimal yang dapat dicegah dan dialami oleh populasi yang kurang beruntung secara nasional. Jika ada orang yang mengalami sakit parah, tetapi dia tidak disebutkan tidak mempunyai biaya untuk bisa membayar biaya tersebut, mungkin dia termasuk orang yang tidak beruntung karena dia tidak mempunyai pelayanan eh, yang yang layak dari para tenaga medis. Tetapi memang nyatanya ketika para tenaga medis menangani orang-orang yang kurang mampu, mereka bersikap tidak layak. Beda dengan mereka menangani orang-orang yang mampu. Dan kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu penyebab dan faktor kesenjangan sosial. Yang pertama adalah tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan memainkan peran krusial dalam menyebabkan dan mempertahankan kesenjangan sosial. Kesalahan distribusi pendapat dapat menciptakan divisi antar kelompok-kelompok ekonomi, memperkuat kesenjangan sosial yang sudah ada. Penyebab tingkat pendapatan dalam konteks kesenjangan sosial ini mencakup berbagai elemen yang memengaruhi seberapa besar pendapatan individu atau seperorangan dalam masyarakat. Pertama, pendidikan memainkan peran kunci dalam menentukan tingkat pendapatan. Ketika ada seorang yang memiliki pendidikan yang tinggi, justru memang pekerjaannya pun di masa depan nanti akan sangat terjamin. Tetapi itu saja tidak menjamin, tapi rata-rata seperti itu. Eh, dengan persaingan yang ketat dapat memiliki dampak sebaliknya. Selain itu, kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan di masyarakat. Kesenjangan pendapatan juga dapat disebabkan oleh pendapatan dalam akses terhadap peluang ekonomi, diskriminasi gender, ras, atau kelas sosial dalam membatasi akses pekerjaan, menciptakan ketidaksamaan pendapat dalam masyarakat. Dan yang kedua adalah sistem ketimpangan, memahami bagaimana sistem sosial, politik, dan ekonomi dapat meningkatkan atau mengurangi kesenjangan sosial. Sistem ketimpangan sosial merujuk pada ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya, peluang, dan hak di dalam suatu masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan sistem ketimpangan bisa berasal dari berbagai aspek, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, maupun itu ekonomi, pendidikan, dan bisa saja politik, seperti contohnya kita sebagai orang-orang yang tidak terpandang dan tidak memiliki kuasa ketika kita bersuara, apakah suara kita bisa didengar? Beda halnya jika ketika kita orang yang terpandang, pasti saja suara kita akan langsung sampai kepada yang ingin kita sampaikan. Eh, Kedua, sektor pendidikan yang tidak merata dan sulit diakses dapat berperan dengan pembentukan kebijakan yang tidak merata atau adanya ketidaksetaraan dalam akses terhadap keputusan politik. Keempat, ada aspek budaya turut berkontribusi melalui norma-norma sosialisasi yang mungkin memperkuat diskriminasi dan ketidaksamaan. Dan yang terakhir ada stereotip dan diskriminasi. Faktor-faktor stereotip akan diskriminasi dalam konteks kesenjangan ini adalah melibatkan persepsi kelompok tertentu sebagai lebih rendah atau lebih tinggi secara tidak adil. Eh, Stereotip adalah pandangan umum yang melekat pada suatu kelompok, sementara diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Contoh stereotip bisa termasuk pandangan umum bahwa suatu etnis lebih cenderung memiliki keterampilan tertentu, sementara diskriminasi dapat muncul dalam bentuk pekerjaan atau peluang pendidikan yang terbatas bagi kelompok tertentu. Eh, dan yang terakhir adalah dampak negatif dari kesenjangan sosial, yaitu yang pertama adalah ketidaksetaraan peluang. Dampak negatif dari kesenjangan sosial adalah dalam konteks ketidaksetaraan peluang ini adalah
mencakup sulitnya akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan bagi kelompok yang kurang beruntung atau kurang mampu. Eh, ini dapat mengakibatkan penguatan siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan serta merugikan perkembangan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua adalah ketegangan sosial. Ketegangan sosial ini menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Pertama, ketidaksetaraan ekonomi seringkali menjadi sumber konflik. Misalnya ketika kelompok masyarakat hidup dalam kemiskinan, sementara yang lain menikmati kekayaannya, ini bisa menyebabkan rasa ketidakpuasan dan ketegangan. Dan ini adalah pemicu awal dari konflik ini sendiri. Kesenjangan akses pendidikan juga dapat memperburuk ketegangan karena peluang yang tidak merata dan menciptakan perasaan ketidakadilan di antara warga masyarakat. Yang yang terakhir adalah negatif kesehatan. Melihat bagaimana kesenjangan sosial dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental individu yang terkena dampaknya. Kesenjangan sosial dapat menciptakan lingkungan yang kurang mendukung kepada kesehatan kita atau kepada kesehatan individu yang merasakannya. Misalnya tekanan ekonomi yang tinggi dan ketidaksetaraan dapat menyebabkan masalah kesehatan mental yang ada pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan dan perilaku, termasuk ketika orang yang mengalami masalah ini pasti dia akan merasakan depresi dan hal-hal yang lainnya. Dan yang selanjutnya adalah solusi dan tindakan mengurangi kesenjangan sosial. Eh, yang pertama adalah memberdayakan masyarakat. Yang dimaksud dengan memberdayakan masyarakat ini menggali strategi memberdayakan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan akses yang lebih adil bagi semua masyarakat, yaitu mendorong partisipasi aktif kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan referensi yang adil dan penanganan isu-isu yang memengaruhi mereka. Tindakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan dan mengurangi kesenjangan sosial melalui pendekatan yang holistik. Pendidikan inklusif meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu ini, kesenjangan sosial, dan mendorong partisipasi aktif dalam solusi. Dan yang kedua adalah pendidikan inklusif, yaitu pendidikan inklusif dapat menjadi solusi yang paling efektif dalam mengatasi kesenjangan sosial, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Tindakan yang dapat diambil melibatkan yaitu aksesibilitasnya, pastikan akses pendidikan bagi semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang berasal dari lapisan sosial ekonomi yang rendah. Program pendukungnya sendiri yaitu sediakan program pendukung seperti bantuan finansial atau beasiswa. Untuk siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, maksudnya itu pelatihan guru, berikan pelatih kepada guru untuk memahami kebutuhan siswa dengan latar belakang sosial yang beragam, sehingga mereka dapat memberikan pendekatan yang inklusif. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan komunitas. Bangun kemitraan dengan komunitas lokal untuk memahami kebutuhan khusus mereka dan melibatkan mereka dalam proses pendidikan fasilitas ramah inklusi. Dan yang terakhir adalah solusi untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam konteks kesetaraan ekonomi yang maksudnya adalah melibatkan kombinasi kebijakan pemerintah dan insentif masyarakat. Pemerintah dapat meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pekerja, menerapkan kebijakan distribusi pendapat, dan mempromosikan peluang usaha kecil dan menengah. Selain itu, transparansi dan pertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik juga penting untuk memastikan alokasi sumber daya yang adil. Dan kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah adalah bahwa kesenjangan sosial merupakan realitas kompleks dalam masyarakat modern yang mencakup dimensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, gender, etnis, dan rasis. Faktor-faktor seperti perbedaan-perbedaan, akses terbatas, dan diskriminasi berkontribusi pada ketidaksetaraan yang signifikan. Dampaknya mencakup divisi ekonomi, dispersi pendidikan, masalah kesehatan, dampak psikologi, dan ancaman terhadap stabilitas sosial. Untuk mengatasi kesenjangan sosial ini, diperlukan pendekatan holistik, solusi melibatkan pendidikan inklusif, pelatihan keterampilan, sistem kesehatan merata, kebijakan pemerintah ekonomi. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya lanjut ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya?
Silahkan. Izin. Oh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Asriyah dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dengan nomor NPM 232122119. Izin bertanya, apa dampak Silahkan. dari kesenjangan sosial dalam konteks pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu? Baik, izin menjawab. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan beberapa kali saya mention tentang pendidikan ya, yaitu kesenjangan sosial menciptakan disparasi dalam kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Kelompok kurang mampu mungkin memang kesulitan untuk mengakses dan mendapatkan akses ke pendidikan berkualitas, mempertuasi siklus kemiskinan. Tapi dengan adanya solusi tadi, eh, mungkin mereka akan lebih mudah untuk bisa mengakses pendidikan jika memang program tersebut bisa berjalan dengan lancar. Apakah menjawab, Karisna? Siap, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Saya Ada yang ingin bertanya lagi? saya ingin bertanya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Hana Febrianti Rahayu dari Pendidikan Bahasa Inggris. eh Kenapa pemahaman mendalam terkait kesenjangan sosial dianggap kunci untuk merumuskan solusi yang efektif dalam membangun masyarakat yang inklusif seperti itu? Terima kasih. Bisa diulang? Ya, untuk Hana bisa diulang pertanyaannya? Oh iya, baik. Eh, Mengapa pemahaman mendalam terkait kesenjangan sosial dianggap kunci untuk merumuskan solusi yang efektif dalam membangun masyarakat yang inklusif? Seperti itu. Oh, izin menjawab ya untuk Hana. Pemahaman mendalam terkait kesenjangan sosial penting karena membantu identifikasi faktor penyebab dan dampaknya yang menjadi dasar untuk merancang solusi yang tepat dan holistik. Apakah menjawab? Sudah cukup. Baik, terima Oh, kasih. oh, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Eh, ya, silahkan. sebelumnya perkenalkan nama saya Giri Sunandar. Izin bertanya, mengapa dampak ekologis menjadi konsekuensi dari kesenjangan sosial dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan? Terima kasih. Eh, Terima kasih. Izin menjawab ya untuk AEG. Perasaan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dapat menyebabkan rasa stres, kecemasan, depresi, dan menciptakan lingkungan sosial yang tidak sehat dan menghambat perkembangan sosial masyarakat secara keseluruhan. Dan itu membuat eh, memang ketika seseorang mendapatkan mengalami kesenjangan sosial ini, tidak tidak banyak dari mereka mengalami eh, seperti halnya depresi seperti itu. Apakah sudah terjawab? Oh iya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau sudah cukup? Cukup, cukup. Eh, eh, Berarti sudah ya, tidak akan ada yang bertanya lagi. Mungkin cukup sekian presentasi saya hari ini dan kepada teman-teman yang telah berkontribusi, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada
bila ada salah kata. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.